Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Dalam hidupku, kamu adalah satu-satunya orang yang aku benci. Tanpa diduga suatu hari nanti akan terjadi sebuah kerjasama dengan manusia paling hina di dunia. Sungguh luar biasa, ucap Yetian. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak dapat berkata-kata untuk sementara waktu. Menurut pendapatku, ini hanyalah perhitunganmu secara halus. Sungguh tercela bukan? Ucap Yetian masih mengeluh pada Xiaoyan. Setelah berbicara, Yetian yang dalam wujud awan ungu hitam membungkus semua maya di depannya. Sekarang aku ingin jalan-jalan dulu untuk melihat benua ini. Jangan lupakan aku ketika kamu pergi, ucap Yetian. Setelah itu awan ungu hitam tersapu di kejauhan, dan hanya kata-katanya yang tersisa. Xiaoyan memandang Yetian yang pergi. Dia sangat berharap Yetian benar-benar dapat menyempurnakan pasukan boneka iblis. Sekarang kekuatanku sudah mencapai keabadian Kaisar langkah ke-7, dan tubuhku mencapai tingkat keabadian fisik bintang 3. Klon Yuan Shen juga memiliki peluang untuk menembus 9 bintang. Masih sulit bagiku untuk menerobos keabadian dewa dalam waktu singkat. Kondisi Sensi saat ini tidak diketahui. Aku harus menemukan cara untuk menggabungkan klon Yuan Shen dengan tubuh asliku terlebih dahulu. Hanya dengan begitu, aku mampu mencapai ranah leluhur dari keabadian fisik. Aku harus memiliki kekuatan untuk bisa bersaing dengan keabadian dewa. Jika tidak, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk kembali ke Sensi, ucap Xiaoyan sambil mengencangkan tinjunya. Untuk menyelamatkan dunia Sensi, Xiaoyan tidak pernah berhenti meningkatkan kekuatannya. Sejak dia mengetahui tentang hilangnya Ratu Kuil kuno, hal ini selalu membuatnya gelisah. Juga, selama periode ini, dia tidak pernah lagi mendapatkan informasi dari ingatan Kui Jun. Mungkin Kui Jun telah menemukan beberapa metode untuk menghapus jiwanya. Istana Surga Manusia sendiri berkolusi dengan Taisu. Jika semua hantu roh di Istana Surga Manusia diberi armor Dewa Void, ini akan menjadi lebih buruk lagi bagi Sensi. Gumam Xiaoyan. Tidak tahu berapa banyak sekte dan klan yang akan membelot dalam perang antar dunia. Orang yang berlatih kebanyakan adalah tentara bayaran. Baik manusia maupun dewa tidak dapat menghindari hal ini. Terlebih lagi dihadapkan situasi hidup atau mati, tidak sedikit dari mereka yang akan memilih untuk menyelamatkan hidup mereka dengan membelot. Tentu ada juga banyak kekuatan yang akan teguh dan berkumpul untuk melawan musuh bersama-sama. Jadi ketika dunia berada dalam kesulitan, dunia membutuhkan pemimpin. Mantan pemimpin Sensi adalah Yang Mulia Zuzang. Setelah Yang Mulia Zuzang jatuh, Ratulah yang menggantikannya. Tapi Ratu Kuil kuno bukanlah Yang Mulia Zuzang. Tentu saja mustahil untuk menggantikan peran Yang Mulia Zuzang. Sensi membutuhkan pemimpin yang dapat membangkitkan semangat jiwa mereka. Jika itu adalah perang sederhana, kecerdasan Ratu tidak akan kalah dengan Zuzang. Tapi perang bukan hanya mengatur tata letak. Artikel yang lebih penting adalah semangat yang diberikan pemimpin. Hanya dengan cara ini semua orang bisa bertarung lebih berani dan berjuang sampai akhir. Ratu selalu menyembunyikan kekuatannya. Saat Xiaoyan meninggalkan alam dewa kuno untuk terakhir kalinya, dia mengalami bahaya dan dikepung oleh Istana Surga Manusia. Apa yang mengejutkan Xiaoyan adalah ada banyak orang kuat yang dipimpin sang ratu. Sejak saat itu Xiaoyan menyadari bahwa ratu juga menyembunyikan banyak orang berkuasa. Hal ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh ratu. Namun saat itu, ratu tidak langsung memulai perang, melainkan menekan mereka kemudian mundur. Itu karena kartu truf ratu adalah Xiaoyan. Ratu telah menunda waktu untuk Xiaoyan. Apa yang sulit dipahami Xiaoyan adalah apa sebenarnya alasan dari Zuzang memilih bereinkarnasi. Apakah ini termasuk pertarungan antara Sensi dan Taisu? Dengan kekuatan Zuzang, kecil kemungkinan bahwa dia memilih bereinkarnasi karena hal tersebut. Seharusnya ada alasan lain. Apa sebenarnya rencana Zuzang dan Sisun? Jelas keduanya sangat kuat. Mengapa mereka memilih reinkarnasi? Gumam Xiaoyan. Ini selalu menjadi pertanyaan yang melekat di benaknya.
Dan Xiaoyan masih tidak bisa memahami pikiran dua orang kuat itu. Mungkin mereka memilih reinkarnasi bukan karena perang sensi melawan Taisu. Alasan mengapa Zuzang membuat begitu banyak pengaturan, dia hanya ingin membantu sensi selamat dari bencana yang lebih besar. Jika Zuzang pernah memasuki alam dewa kekacauan, mungkin alasan dibalik reinkarnasi ini memang ada hubungannya dengan alam dewa kekacauan. Aku hanya bisa terus mencoba mencari tahu arti sebenarnya dari apa yang Zuzang lakukan. Gumam Xiaoyan, sudah lama sejak aku datang ke dunia iblis kuno, tempat ini jelas berbeda dari alam Suanyin. Di sini lebih kacau daripada alam Suanyin. Tetapi karena aku sudah tiba di sini, aku semakin penasaran dengan apa yang terjadi antara klan Yuanzhen dan klan Qimi. Aku ingin melihat apakah ada kemungkinan mengetahui identitasnya dan bekerja sama dengannya. Gumam Xiaoyan, ini adalah rencana selanjutnya. Selain meningkatkan kekuatannya, dia ingin melihat apakah dia bisa lebih akrab dengan si nomor 4. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa menerima hobinya. Kultivasi ganda Yuyan terlalu menakutkan. Jika Yuyan benar-benar tiruan dari si nomor 4, itu artinya si nomor 4 juga ahli dalam merebut tubuh. Mungkinkah si nomor 4 ini berasal dari klan Qimi? Gumam Xiaoyan, dugaannya bukan tidak berdasar. Lagi pula kecuali ras Qimi, tidak ada orang kuat lainnya yang mampu memiliki klon yang sangat sulit dibedakan antara klon dan orang asli. Hanya ras Qimi yang dapat memiliki banyak klon tanpa meninggalkan jejak jiwa dari pemilik asli tubuh orang tersebut dan mencapai tujuannya dengan sempurna. Xiaoyan juga menantikan untuk memasuki alam dewa kekacauan. Sudah sangat lama dia tidak menerima panggilan dari batu khusus alam dewa kekacauan. Bisa berkomunikasi dengan para penguasa dunia memungkinkan Xiaoyan memperoleh informasi lebih lanjut. Hanya saja kekuatannya masih lemah, sehingga dia harus membatasi pertanyaan agar tidak membocorkan rahasianya. Menghitung waktu, seharusnya pertemuan di alam dewa kekacauan akan diadakan segera. Nomor 6 dari Taisu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura, ucap Xiaoyan. Terakhir kali Xiaoyan mengalami pertemuan khusus dengan si nomor 1 dan membicarakan tentang identitas asli dari si nomor 6. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, dia adalah penguasa dari dunia Taisu. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah peti mati berwarna merah darah yang menyegel Yaodong. Matanya rumit, dia tahu bahwa Yaodong juga tidak sederhana. Adapun untuk memurnikannya menjadi boneka, tentu saja Xiaoyan tidak akan segila itu. Dan belum bisa dipastikan apakah Yaodong merupakan teman atau musuh. Tentang klan Qimi, meskipun Xiaoyan telah menyinggungnya sebelumnya, namun sebenarnya masih ada ruang untuk penebusan. Terlebih lagi persaingan antara dunia sangat kuat sekarang. Sensi bermasalah secara internal dan eksternal. Tidak perlu lagi memprovokasi musuh sekuat klan Qimi. Yang diinginkan Xiaoyan adalah berteman baik dengan klan Qimi. Dengan kemampuan klan Qimi, jika dia bisa membantu Sensi, itu pasti merupakan kekuatan tempur yang memainkan peran penting. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.